Oke, baik. Nah, oke, ini kita mulai karena ini harus di-record dan ada videonya. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di tutorial yang keempat, yang mana ini kebetulan sebagai pengganti karena Pak Heri ya tidak bisa hadir pada sore hari ini karena ada kegiatan di tempat lain ya yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kami diminta untuk memberikan lanjutan dari tutorial berikutnya. Nah, sore hari ini kita akan menyajikan atau memaparkan sesuai dengan undangan bahwa tutorial 4 itu kan kebetulan ini tambahan ya, yang mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian nanti terkait dengan audit energi di bangunan dan gedung. Nah, karena gedung PLN sudah pasti kan besar begitu ya, dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2023 yang terbaru ya, bahwa konsumsi energi untuk bangunan gedung di atas 5.000 TOE itu wajib melakukan manajemen energi. 500, Pak. Nah, 500 ya. Tadi saya sebutnya berapa? 5.000, Pak. 5.000 ya. Sorry. Biasa nih, maklumin aja ini. Jadi bentar saya share. Bentar ya, ini harus menunggu dulu untuk sharingnya karena biasanya butuh waktu beberapa detik. Nah, ini sudah kelihatannya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa sesuai dengan kebijakan konservasi energi, peraturan pemerintah atau PP nomor 33 2023 ya, merupakan revisi atas PP nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi, dengan tujuan untuk yang pertama melestarikan sumber daya energi dalam negeri, yang kedua meningkatkan efisiensi pemanfaatannya, pemanfaatan energinya. Nah, pokok-pokok peraturannya dibagi menjadi 3. Nah, salah satunya yang kalau misalnya itu terkait dengan penyedia energi atau misalnya kita punya pembangkit begitu ya, sudah pasti lebih dari 6.000 TOE. Ya. Kemudian pengguna energi, ya, pengguna energi kan berarti gedung. Nah, salah satu yang kita punya kan gedung kan ya. Nah, sektor bangunan gedung ya lebih dari 500 TOE ton oil ekivalen atau setara dengan 5.815 megawatt hour. Jadi kalau selama setahun ya, kalau 1 TOE itu kan adalah 11,3 megawatt hour. Jadi kalau sudah di atas itu selama setahun sudah diwajibkan untuk melakukan kewajiban manajemen energi. Ya, ini juga mungkin sudah disampaikan di awal-awal kuliah bagaimana kewajiban energi itu dipaparkan. Yang pertama menunjuk manajer energi ya. Jadi manajer ini harus tersertifikasi ya, melalui misalnya kita bisa ikut di salah satu lembaga sertifikasi profesi ya. Kemudian nanti sertifikatnya diterbitkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Kemudian nanti selama sertifikasi biasanya ada pelatihan sama sertifikasi oleh asesor, jadi asesor auditor energi maupun asesor manajer energi. Ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di PLN misalnya ada kegiatan seperti itu, nanti kita bisa bantu ya. Jadi menunjuk manajer energi, artinya rekan-rekan sekalian
untuk di masing-masing unit tentu di masing-masing unit tentu nanti bisa jadi menjadi manajer energi masing-masing dari bisnis unit. Misalnya di power plant unit mana, power plant unitnya mana, gitu ya. Jadi nanti ada masing-masing ada manajer energi yang nanti bisa bertanggung jawab ke misalnya manajer energi secara corporate atau holding gitu ya. Karena nanti ini terkait dengan pelaporan online manajemen energi di mana di sana terdapat menu ya manajer energi secara holding maupun manajer energi secara area atau sektor atau bisnis unitnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, artinya dengan kewajiban manajer energi ini ya, artinya ada manajer energi menyusun program konservasi energi udah pasti ya. Nanti mungkin juga disampaikan nanti untuk jadi kebetulan hari ini saya bawa Mas Zaki, beliau pengalaman di beberapa audit bangunan gedung ya, yang mungkin nanti akan menyampaikan setelah saya ya. Kemudian bagaimana cara menyusun program konservasi energi di bangunan gedung misalnya, kemudian melakukan audit energi secara berkala, baik itu internal auditor maupun eksternal, yang dibantu oleh konsultan dan para expert. Kemudian tentu melaksanakan rekomendasi dari hasil audit itu dipilih, mana yang kira-kira no cost, low cost, ya, medium cost maupun high cost. Ya. Kemudian nanti hasil dari kegiatan manajemen energi ini dilaporkan di POME, pelaporan online manajemen energi di Kementerian ESDM. Nah, POME nanti di tutorial ke-9 kalau nggak salah ya, itu nanti akan kita sampaikan dan mungkin bisa mengundang salah satu anggota dari Kementerian ESDM. Salah satunya di salah satunya di Direktorat Konservasi Energi, sehingga nanti bagaimana cara misalnya rekan-rekan sekalian yang memang dipercaya untuk menjadi manajer energi ya atau koordinator di bidang energi di masing-masing bisnis unit atau holding itu bisa melaporkan bagaimana cara mengisi ya. Kebetulan memang bulan lalu sebenarnya ada acara sosialisasi pengisian POME, cuman memang dengan keterbatasan kuota yang diundang, maka hanya beberapa saja yang memang belum melakukan pelaporan atau kesulitan atau menemui kendala dalam hal melakukan pelaporan. Ya. Jadi kira-kira seperti itu pengantar dari saya sebelum nanti diteruskan oleh Mas Zaki. Oke, baik. Oke, saya rasa itu saja pengantar dari saya. Ya, nanti paparan untuk pengalaman dalam hal audit energi di bangunan gedung akan disampaikan oleh tim kami yang akan diwakili oleh Mas Zaki. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas Zaki, silahkan saja mengenalkan dulu dan mungkin lanjut langsung ke materi. Kemudian slide demi slide, rekan-rekan sekalian bisa langsung tanya. Jadi tidak harus menunggu slide-nya selesai. Ya, slide demi slide akan disampaikan secara pelan-pelan dan bisa langsung diskusi, ya. Karena kalau diskusi berarti ada berarti memperhatikan begitu ya, menyimak ya apa yang mungkin pengalaman dari masing-masing teman-teman di sana bisa nanti ditanyakan. Nah, kalau misalnya bisa kita jawab, langsung kita jawab. Namun ketika kalau memang jawaban itu sulit dan perlu kami konfirmasikan ke expert kami, itu akan jadi PR kami nanti untuk menjawab pertanyaan yang memang kira-kira belum ada jawabannya dan belum clear gitu. Nanti bisa didiskusikan dengan
beberapa expert yang lain dan literasi-literasi yang mendukung dari jawaban-jawaban tersebut. Kira-kira begitu. Satu lagi waktu kita hanya sampai jam 18 karena beberapa, kalau kami kan posisinya di Jawa Barat, jadi 17.50 sudah azan maghrib, jadi kira-kira 17.50 sudah kita cut, dan teman-teman nanti bisa kita akan kirimkan hasilnya melalui slide sama videonya. Kemudian mudah-mudahan nanti ada tugas ini dari Mas Zaki. Mudah-mudahan ya. Oke, silakan Mas Zaki, monggo. Baik, terima kasih Pak Rus. Saya izin share screen. Silakan share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, Bapak dan Ibu, mahasiswa program studi Magister Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, nama saya Faikul Faiz Zaki Hidayat, biasa dipanggil Zaki. Kebetulan hari ini saya oleh Pak Rusmanto diberi mandat untuk menjelaskan tentang audit energi pada bangunan gedung. Oke, langsung saja. Jika ada pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan, bisa langsung saja ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi alur presentasi kita yang pertama adalah tentang audit energi bangunan dan gedung itu sendiri, definisinya apa, kemudian ada prosedur dan proses pengumpulan data, kemudian ada pelaksanaan audit energi, lalu ada analisa dan evaluasi, kemudian rekomendasi dari penghematan energi. Oke, yang pertama adalah dasar hukum dan definisi. Nah, standar teknis itu sendiri pada bangunan gedung, untuk audit bangunan gedung ada beberapa, yaitu yang pertama adalah SNI nomor 03639 tahun 2011 tentang prosedur audit energi pada bangunan gedung. Kemudian ada ISO 50001 tahun 2011 tentang sistem manajemen energi atau energy management system ya. Kemudian ada SNI tentang konservasi energi, sistem tata udara, lalu ada sistem tata pencahayaan, dan kemudian tentang konservasi energi seluruh bangunan pada bangunan gedung. Nah, audit energi pada bangunan gedung sendiri itu mempunyai dasar ya, kita sebetulnya audit energi dibagi menjadi beberapa ya, ada audit energi pada bangunan gedung dan audit energi pada industri. Nah, audit energi sendiri yaitu proses evaluasi atau pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi. Jadi kita bisa mereview pengguna energi kita secara rinci dan kita bisa memberikan langkah terhadap konservasi energi. Jadi audit energi bangunan gedung merupakan teknik yang dipakai untuk menghitung besarnya konsumsi energi pada bangunan gedung dan mengenali cara-cara untuk penghematannya. Nah, tujuannya sendiri seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu mengetahui potret penggunaan energi dan mencari upaya peningkatan efisiensi pengguna energi. Seperti itu. Nah, skema audit energi sendiri yaitu preliminary audit. Nah, lalu kita lihat apakah penggunaan energi kita efisien atau tidak. Jika efisien, kita lanjut monitoring. Jika tidak, maka kita melakukan rekomendasi awal untuk melakukan langkah-langkah audit dengan detail audit, melakukan rekomendasi no atau low cost, medium cost, high cost. Lalu kita melakukan feasibility study dan melakukan implementasi terhadap rekomendasi audit energi. Yang kedua adalah prosedur dan proses pengumpulan data. Nah, prosedur audit energi sendiri dibagi atas 4 ya. Yang pertama adalah persiapan, kita mencari informasi atau referensi untuk menunjang kegiatan audit itu sendiri, lalu kita menentukan lingkup kegiatan, apakah audit hanya
berkutat di antara gedung tanpa melibatkan mesin-mesin pendukung seperti motor-motor, pompa, dan lain sebagainya. Lalu kita membentuk tim dan menyusun untuk rencana kegiatan. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data. Jadi setelah persiapan kita mulai melakukan pengumpulan data sekunder yang kita request ke klien. Ya, baik dari informasi dari karyawan atau manajemen, data teknis seperti desain, historis, pengukuran. Contohnya adalah data rekening listrik selama 1 tahun atau 3 tahun lahir. Kemudian kita juga meminta tentang gambar layout peralatan atau sistem, bisa juga dengan single line diagram kelistrikan. Nah, kemudian kita melakukan audit dan analisa dan evaluasi data, baik dari analisa teknis, ekonomis, dan juga rekomendasi. Lalu adalah pelaporan yang terakhir, seperti itu. Nah, ini adalah contoh data sekunder konsumsi listrik ya, yang kita request biasanya adalah luas area yang ingin diaudit. Jadi bangunan gedung itu sendiri memiliki luas area berapa, kemudian okupansi. Biasanya ini pada bangunan gedung hotel kita meminta okupansi untuk membandingkan terhadap konsumsi energi listriknya. Kemudian adalah metering listrik yang kita minta kepada klien. Kita biasanya minimal 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir untuk ditetapkan sebagai baseline apakah penggunaan energi di bangunan gedung tersebut hemat atau tidak. Nah, kemudian kita hitung untuk mengetahui intensitas konsumsi energinya atau IKE dengan berdasar kWh per meter persegi. Nah, apa aja fasilitas dan sasaran audit? Yang pertama adalah sistem distribusi listrik, kemudian ada sistem tata udara, AC dan instalasi yang terkait, kemudian ada sistem penerangan, kemudian ada sistem transportasi gedung seperti lift atau eskalator, kemudian ada peralatan lain seperti pompa, mesin fotokopi, komputer, dispenser, dan lain-lain, seluruh peralatan pengguna energi listrik, seperti itu. Jadi kita list semuanya, kita melakukan audit gedung, kita list, kita lihat semua peralatan yang ada di sana, kemudian kita total untuk kita lihat signifikan energy use. Jadi peralatan apa pengguna tertinggi pada bangunan gedung tersebut. Pada umumnya sih untuk pengguna energi tertinggi pada bangunan gedung adalah sistem pendingin atau AC ya. Baik chiller ataupun AC kaset, AC sentral. Nah, kemudian kegiatan pengumpulan data sekunder dalam audit energi bangunan, yang pertama adalah data umum yang berkaitan dengan energi, seperti tadi adalah pencatatan biaya, konsumsi listrik, rekening listrik dari PLN, kemudian ada data sistem distribusi kelistrikan, baik single line diagram, layout sistem penerangan, AC, dan peralatan lain. Kemudian ada sistem tata udara, biasanya kita tanya adalah jenisnya apa, kapasitas cooling load-nya berapa, jumlahnya berapa, dan letaknya ada di mana saja. Kemudian dari sisi penerangan, kita tanya juga lampunya jenis apa, apakah TL, FL, atau sudah LED, jumlahnya berapa, jam operasinya berapa, sistem kontrolnya seperti apa, karena kan selama ini kebanyakan di kantor-kantor menggunakan lampu dengan tidak efisien. Nah, untuk teknologi tersekarang adalah biasanya di kamar mandi di perkantoran gedung-gedung di Jakarta, untuk lampu di area kamar mandi, dia akan menggunakan sensor gerak. Jadi jika ada orang, lampunya nyala, tapi jika tidak ada, maka lampunya mati, seperti itu. Kemudian ada data peralatan lain, pengguna listrik, lokasi dan tipenya apa, nameplate-nya apa,
Contohnya adalah pompa, kita harus tahu nameplate-nya berapa, performance curve-nya berapa pada saat commissioning, seperti itu. Itu adalah data-data yang kita perlukan untuk mengevaluasi peralatan tersebut. Oke. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan audit energi bangunan dan gedung. Nah, yang pertama kita cek adalah kualitas kelistrikan. Nah, ini adalah parameter yang sangat penting kita ambil adalah kualitas kelistrikan. Jadi kita menganalisis kualitas kelistrikan menggunakan alat yang namanya PQA atau Power Quality Analyzer. Biasanya kita mengambil sampel pada MDP dan masing-masing SDP dengan parameter seperti daya aktualnya berapa, voltasenya berapa, ampernya berapa, power faktornya berapa, harmonisa baik THDI maupun THDV. Itu sangat penting, terutama 24 jam itu kita sarankan karena kita ingin melihat waktu beban puncak dan luar waktu beban puncak. Bagaimana konsumsi kelistrikannya itu nanti terkait dengan denda-denda dan rugi-rugi cover, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh parameter yang kita ambil. Di sini ada daya aktif, lalu ada power factor, ada tegangan, THD, arus, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah adalah sistem tata cahaya. Jadi tata cahaya merupakan faktor yang penting karena menurunkan produktivitas jika pencahayaan kurang atau berlebih. Nah, parameter yang diambil dalam pengukuran tata cahaya ini adalah yang pertama adalah dimensi atau luas ruangan, kemudian okupansi atau jumlah orang yang berada di sana, lalu kemudian adalah pencahayaan atau lampu jenisnya apa, jumlahnya berapa, saat waktu audit nyala atau tidak. Nah, kemudian parameter yang paling penting adalah kuat pencahayaan atau lux. Nah, kemudian kita analisis nanti masuk chapter 4 seperti itu. Nah, kemudian yang kita ukur adalah sistem tata udara. Jadi sistem tata udara ini juga penting karena merupakan kenyamanan termal jika tata udara ini melewati batas ring yang ditetapkan, maka akan menyebabkan gejala sick building syndrome yang disebabkan oleh temperatur dan kelembapan yang relatif tinggi. Nah, dua faktor utama yang mempengaruhi kenyamanan termal, yang pertama adalah faktor lingkungan, meliputi temperatur udara, radian temperatur, panas dari objek ruang kerja atau lingkungan ya, kemudian laju aliran udara, dan kelembapan relatif. Yang kedua adalah faktor individu penghuni atau banyaknya orang yang menghuni dalam suatu ruangan. Nah, parameter apa saja yang biasa kita cek adalah yang pertama adalah kita ingin tahu jenis atau tipenya AC-nya apa. Kebetulan di sini adalah tipe AC split ya. Seperti terlihat ada Daikin, kemudian ada tipe kaset atau satu outdoor untuk beberapa ruangan. Nah, lalu kita foto juga nameplate-nya, lalu kita catat, kita ukur menggunakan RH meter, kelembapannya berapa dan temperatur ruangan berapa, temperatur set di remote berapa, temperatur out di AC berapa, seperti itu. Lalu kita akan mengevaluasinya di bab 4. Apakah penggunaan AC ini maksimal ataukah AC ini jarang diservis atau jarang dibersihkan, seperti itu. Nah, yang keempat adalah peralatan pengguna listrik. Nah, pencatatan terhadap seluruh pengguna energi listrik. Contohnya adalah dispenser, TV, kulkas, printer, dan lain-lain. Ini adalah contoh audit yang kita lakukan. Contohnya adalah di ruang rapat yayasan, ada dispenser, mereknya apa,
konsumsi listriknya berapa, jumlahnya berapa. Nah, pentingnya kita mencatat merek itu adalah untuk membandingkan terhadap nameplate. Karena biasanya kita kalau terlalu lama untuk mengaudit sebuah ruangan, orang-orang yang di sana biasanya juga risih. Jadi kita tidak memungkinkan untuk mencari nameplate masing-masing alat di tempat. Maka kita biasanya foto alatnya, kita cari tahu mereknya, lalu kita cari tahu berapa konsumsi energi listriknya di internet, seperti itu. Tanya Nah, Mas, iya boleh. Mas tadi sepintas kan ada juga untuk di ruangan seperti lampu. Betul. Slide sebelumnya sih tadi saya lihat sebelum ini. Nah, yang saya tanyakan, apakah audit energi ini yang di gedung ada kaitannya nggak dengan kayak audit K3 sama? Karena sepintas saya lihat orang bagian kayak K3 gitu juga kadang ada audit di ruangan gitu, ngelihat lampu di ruangan tuh cukup enggak penerangannya gitu-gitu. Ini kan juga saya lihat ada juga, apa ada kaitannya gitu dengan kayak audit K3 seperti itu? Iya betul. Selain dari sisi energi, sebenarnya audit ini kan tergantung ke kenyamanan karyawan dan kesehatan karyawan ya Mas. Saya menemui di beberapa perusahaan memang yang melakukan pencatatan atau monitoring ini setiap saat, terutama untuk tata cahaya dan sistem pendingin adalah orang-orang K3. Biasanya gitu. Tapi untuk outputnya sekali lagi kalau ini adalah terhadap energi dan juga kenyamanan, jadi dua-duanya berkait. Biasanya yang di industri itu yang biasa orang lakukan atau di perkantoran itu hanya untuk melihat kualitas kenyamanan terhadap karyawan. Biasanya mereka masing-masing mempunyai standar tersendiri, bagaimana kualitas standar pencahayaannya terhadap karyawannya sendiri, seperti itu. Apakah oke? Masih apa tadi ya? Sorry, saya enggak. Ya Mas, oke Mas, silakan lanjut Mas. Oke. Ya, mungkin saya tambahkan, Zaki. Jadi Iya, boleh Pak. kalau K3 kan berarti hubungannya kan singkatannya apa tuh K3 itu ya? Keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ya, jadi hubungannya ke manusianya berarti ya. Artinya dari sisi ketika cahayanya misalnya remang-remang begitu kan, jadi untuk kerja juga nyaman begitu ya. Jadi kelihatannya ke sana begitu ya. Nantinya yang membedakan dengan audit energi tentu terkait dengan apakah kan makin terang udah pasti makin nyaman begitu ya. Cuman ambang batas dia cahayanya itu nyaman, ya kan? Kalau terlalu terang juga hubungannya ke energi gitu ya. Artinya ketika cahayanya terlalu tinggi, ya mungkin sangat nyaman gitu kan, tapi secara energi lebih boros gitu. Makanya mungkin nanti harus disampaikan Zaki bahwa berapa sih batasan ambang batas cahaya supaya itu nyaman, tapi sekaligus juga hemat energi begitu ya, sesuai dengan SNI yang sudah disampaikan tadi begitu. Jadi tata cahayanya berapa maksimal cahaya per area atau per kantor. Mungkin kantornya direktur sama kantornya manajer sama kantornya HRD dan sebagainya mungkin bisa jadi beda gitu kan. Jelas beda, Pak. Kantor di perpustakaan, di ruang kelas, kalau misalnya katakanlah bangunannya itu kampus begitu ya, itu beda-beda. Nah, itu mungkin nanti kalau misalnya ada datanya bisa disampaikan Mas Zaki ya. Siap, Pak. Ada, Pak. Oke. Masuk chapter 4. Oke, tambahan saya itu aja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih masukannya Pak Rus. Kemudian kita lanjut ke evaluasi dan analisa. Nah, yang pertama
output dari kita melakukan audit ini dengan mendata seluruh peralatan, baik peralatan pendingin, elektronik pengguna energi listrik, maupun penerangan adalah untuk melihat energi reviewnya. Bahkan kita bisa mendistribusikan, melihat ruangan mana, contohnya adalah ini adalah contoh cost center penggunaan energi dari tiap-tiap ruangan. Nah, jadi contohnya adalah ini kita lakukan di rumah sakit ya. Ini contohnya adalah ruang hemodialisis. Nah, dia pengguna paling tingginya adalah barang-barang elektronik untuk alat kesehatan ya, sepertinya alkes. Kemudian pengguna energi pendinginan atau AC. Nah, kemudian kita bisa lihat juga, kita bisa bandingkan terhadap yang lain adalah sisi penerangannya. Nah, jadi pengguna energi tertinggi terhadap bangunan gedung itu ruangan apa sih? Itu bisa kita lihat jika kita mendata secara detail pada saat melakukan audit energi. Jadi cost center penggunaan energi tiap-tiap ruangan bakal ketahuan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat distribusi penggunaan energi. Nah, di sini terlihat adalah AC atau pendingin adalah pengguna energi yang paling mendominasi, atau kalau di ISO 50001 dia termasuk SEU atau Significant Energy Use. Nah, kemudian ada alkes dan lain sebagainya. Ini adalah peralatan-peralatan elektronik. Lalu kita bisa kategorikan lagi ke dalam 3 base produk, yaitu penerangan, elektronik, dan pendinginan. Nah, itu bisa kita lihat sebenarnya berapa sih pendinginan. Itu kalau dilihat pada grafik ini adalah 61% pengguna energi listrik adalah untuk pendinginan. Kemudian untuk penerangan hanya 4%, kemudian untuk elektronik adalah 35%. Nah, itu adalah pentingnya kita melakukan audit bangunan dan gedung. Nah, lalu seperti yang disebut Pak Rus sebelumnya, bahwa bangunan gedung yang konsumsi energinya lebih dari 500 TOE di tahun ini, kalau nggak salah di tahun ini itu wajib melaporkan pelaporan online manajemen energi atau POME. Nah, itu berdasarkan peraturan ESDM. Bagaimana kita melihat energi dari suatu bangunan gedung, kita melihatnya berdasarkan dengan intensitas konsumsi energi itu sendiri. Jadi untuk bangunan gedung bisa didasarkan atas 2 hal, yaitu tipe rasio energi manajemen sistem tipe 1, yaitu tipe rasio dengan cara membandingkan konsumsi energi listrik terhadap luasnya, atau konsumsi energi listrik terhadap okupansi. Biasanya kalau okupansi kita bandingkan terhadap biasanya pada bangunan seperti hotel, rumah sakit. Nah, kita bandingkannya terhadap okupansi karena untuk polanya atau regresinya lebih mendekati terhadap okupansi, seperti itu. Nah, ini merupakan standar bagaimana ruangan-ruangan itu dikategorikan menjadi sangat efisien, cukup efisien, ataupun boros. Pada standar SNI pun sudah dijelaskan bahwa dibagi atas 2, yaitu ruangan ber-AC dan ruangan yang non-AC. Ini agar lebih adil penilaiannya, maka dibagi atas 2 tersebut, ruangan yang mempunyai sistem pendingin dan non-AC, seperti itu. Nah, ini adalah contoh perhitungan simpel bagaimana kita menghitung IKE dari bangunan dan gedung. Nah, kita beri contoh coba, jumlah hari kerja penuh adalah 275 hari, kemudian jumlah hari liburnya adalah 90 hari, dengan daya listrik rata-rata jam operasional 103 kW, kemudian daya listrik malam hari adalah 45 kW, otomatis daya listrik di hari libur juga 45 kW, maka energi listrik yang dikonsumsi perkiraan dalam 1 tahun adalah
683.000 kWh. Nah, bagaimana kita bisa melihat pengguna energi ini, yaitu dengan melihat dari pengukuran kualitas kelistrikan tadi. Bentar, kita langsung ke daya. Nah, bisa terlihat seperti ini. Ini merupakan monitoring yang kita lakukan selama 24 jam, terlihat dari jam 3, kita ukur sampai dengan jam 13. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa konsumsi energi totalnya menurun pada malam hari, kemudian pada saat pagi hari kembali meningkat. Nah, ini merupakan peluang konservasi energi. Kenapa pada malam hari konsumsi energinya lebih besar daripada daya listrik penggunaan lampu rata-ratanya. Jadi untuk salah satu peluang penghematan energi adalah kita melihat konsumsi energi listrik di malam hari, lalu kita lihat konsumsi energi listrik pada penerangan, apakah terdapat banyak selisih pada penggunaan energinya, itu bisa kita evaluasi dengan mematikan beberapa peralatan yang tidak berguna. Contohnya seperti dispenser, kalau sudah kita cabut aja. Kemudian ada TV, kemudian ada contoh lain adalah proyektor ya misalnya. Walaupun dia tidak secara signifikan mengkonsumsi energi tinggi, tapi jika diakumulasikan tentu akan banyak atau besar seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagaimana menentukan IKE? Ya, kita lihat luas gedungnya 12.317, ini berdasarkan data sekunder ya. Kemudian konsumsi energi tahunan kita adalah sebesar 683.000. Lalu kita jadikan intensitas konsumsi energi dengan membandingkan konsumsi energi dan luas gedungnya per tahun ketemu 55,5 kWh per meter persegi. Kemudian kita lihat per bulannya adalah 4,6. Nah, 4,6 ini kemudian kita bandingkan terhadap kebetulan yang kita ukur ini seluruhnya adalah ruangan AC, maka kita bandingkan terhadap ruangan AC, di mana 4,6 merupakan kurang dari 8,5 sehingga kriterianya termasuk sangat efisien. Seperti itu untuk energi review pada bangunan dan gedung. Nah, kemudian yang kita lihat adalah kualitas kelistrikan. Jadi parameter yang kita ambil adalah tegangan, ada arus, kemudian ada power factor, kemudian ada THD atau harmonisa. Nah, pengukuran ini berdasarkan Permen ESDM nomor 4 tahun 2009, standar fluktuasi tegangan yang diperbolehkan adalah kurang dari 380 volt plus minus 5%. Nah, kemudian pada tegangan juga harus dibatasi untuk ketidakseimbangan atau unbalance hanya diperbolehkan sekitar 3%. Nah, seperti terlihat bahwa unbalance di sini terdapat beberapa fasa yang melebihi, namun secara average untuk tegangan ini tidak melebihi kapasitas unbalance yaitu 3%. Jadi untuk tegangan dalam pengukuran ini termasuk masih oke. Kemudian ada arus atau ampere. Nah, untuk ampere batasan maksimum yang ditetapkan oleh ANSI tahun 1995 yaitu sebesar 20%. Ketidakseimbangan yang telah melebihi batasan yang ditentukan maka akan memberikan dampak menyebabkan timbulnya arus netral dan isolasi menjadi panas. Nah,
pada pengukuran ini terlihat bahwa unbalance I telah melewati 30%. Maka arus ini bisa berdampak menjadi kabel yang bisa menjadi panas. Berarti terdapat kesalahan dalam melakukan wiring ya, sehingga antar fasa pada arus ini tidak sama, seperti itu. Kemudian yang kita ukur adalah power factor atau faktor daya. Faktor daya adalah rasio antara daya aktif dan daya apparent pada suatu sistem kelistrikan atau segitiga daya. PLN sendiri menetapkan faktor daya itu 0,85. Batas minimal faktor daya 0,85. Jika power faktor kita kurang dari situ, maka kita akan mendapatkan denda dari PLN. Nah, itu adalah pentingnya kita mengukur kualitas kelistrikan untuk melihat apakah kualitas kelistrikan kita sudah sesuai standar atau belum. Contoh di sini, power faktor di bawah 0,85, maka bukan tidak mungkin ini akan mendapatkan denda dari PLN. Nah, yang terakhir untuk kualitas kelistrikan adalah harmonisa THDV ataupun THDI. Dari pengukuran ini pada THDV ditetapkan batas maksimal untuk harmonisanya adalah 5%. Sementara untuk THDI batas maksimalnya adalah 15%. Terlihat untuk THDV pada pengukuran ini masih normal, sementara THDI-nya sudah melebihi dari 15%. Nah, ini perlu dicek atau terhadap wiring-nya ya, untuk kualitas kelistrikan, apakah wiring pembagian ampere antar kabel fasa sudah betul atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kita mengevaluasi untuk sistem tata cahaya, yaitu membandingkan kuat pencahayaan dan daya pencahayaan terhadap standar SNI nomor 6197 tahun 2011. Nah, sebelumnya kita sudah mengambil data-data berupa okupansi luas, kemudian ada kuat pencahayaan, kemudian ada daya pencahayaan dalam satu ruangan, itu kita bandingkan terhadap standar SNI. Nah, contohnya saya beri contoh adalah ruang rapat yayasan dengan okupansi 15 orang dengan luas 39,89 meter persegi. Lux yang didapat adalah kuat pencahayaannya hanya 67, padahal standar untuk ruang rapat adalah 350. Nah, bisa kita lihat ini ruang rapat adalah 300, ini ruang rapat yayasan. Sebentar, wah ini ada salah nih. Nah, berarti standarnya adalah 300 untuk ruang rapat. Nah, berarti untuk penerangan pada ruangan rapat ini tidak sesuai. Karena kurang dari standar yaitu 350. Kemudian daya pencahayaannya yang diizinkan standarnya adalah 10 watt per meter persegi. Sementara setelah dilakukan pengukuran daya wattnya adalah 1,2 per meter persegi. Jadi karena kuat pencahayaan ini adalah belum mencukupi dan daya pencahayaan juga masih jauh, kita boleh menambahkan pencahayaan pada ruangan tersebut karena daya pencahayaan yang kita miliki pada ruangan tersebut masih terlampau jauh, yaitu 10 per meter persegi standarnya. Nah, pada SNI nomor 6197 telah ditetapkan dari kuat pencahayaan hingga daya pencahayaan maksimum, termasuk rugi-rugi balas, seperti itu. Nah, yang kemudian adalah sistem tata udara, yaitu membandingkan temperatur ruangan dan kelembapan ruangan atau RH terhadap standar ASREI atau SNI nomor 6390 tahun 2011. Pada saat sebelumnya kita melakukan pengukuran sistem tata udara di ruangan, yang kita ambil parameternya adalah nameplate, kemudian temperatur ruangan, kemudian ada RH. Nah,
temper ruangan dan RH ini kita bandingkan terhadap standar ASHRAE, yaitu dengan temperatur RH minimal 50 hingga 70%. Jadi standarnya untuk kelembapan adalah 50% hingga 70%. Kemudian temperatur ruangan, kalau pada SNI, standar temperatur ruangan yang ber-AC yaitu 22 hingga 26. Kalau SNI 22 hingga 26, sementara kalau ASHRAE 24 hingga 26. Standarnya seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan dari ruangan-ruangan yang kita telah ukur. Ini saya beri contoh ruang rapat yayasan tadi, temperatur ruangannya 25,5, statusnya sudah sesuai, sementara relatif humidity-nya 55,3, statusnya juga sesuai dengan temperatur out AC 14,7. Nah, fungsinya kita mengukur temperatur out AC adalah untuk melihat ruangan-ruangan yang menggunakan AC namun temperaturnya tidak sesuai. Kita gunakan temperatur out AC ini sebagai landasan untuk menghitung efisiensi atau COP dari AC. Contohnya ada pada ruang poli eksekutif ini ya, temper ruangannya, karena saya membandingkannya dengan ASHRAE, maka 23 tidak sesuai terhadap standar, kemudian humidity-nya juga tidak sesuai, lebih 2% dari standar yaitu 70%. Nah, jika terdapat ruangan yang tidak sesuai, maka kita melanjutkan analisisnya pada AC atau sistem tata udaranya. Nah, dari parameter yang kita ambil, kita melakukan perhitungan untuk melihat atau membandingkan COP dari coefficient of performance ya, dari AC dan juga dari aktual dan desain. Nah, bagaimana kita menghitungnya, yaitu dengan flow. Flow adalah kecepatan dari udara hembusan AC. Jadi saya misalkan ada sebuah AC, kita ukur flow-nya berapa, kemudian lubang keluaran hembusan angin itu kita ukur diameternya berapa. Lalu kita hitung, kita cari tahu density sama CP, kemudian T-in dan T-out. T-in merupakan temperatur dari ruangan, sementara T-out-nya adalah temperatur out dari AC tersebut. Nah, lalu kita hitung, kita bandingkan cooling load capacity-nya atau flow kali luas hembusan evaporator, kali density, kali CP, kali delta T, kita bandingkan terhadap konsumsi daya aktualnya. Jadi cooling load per konsumsi energi aktualnya. Lalu setelah kita tahu, kita dapati bahwa COP aktualnya adalah 2,63. Lalu karena kita sudah memfoto nameplate sebelumnya, kita melihat berapa COP secara desain. Ternyata setelah kita dihitung, kita bandingkan, maka COP yang COP terhadap desain adalah 3,18. Ini sudah melenceng jauh. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapat tahu bahwa AC ini sebenarnya sudah waktunya untuk diservis, entah ditambahin freon ataupun dibersihkan. Karena jika kita melakukan maintenance secara rutin, maka tidak ada kerugian di sini. Ini merupakan kerugian terhadap COP AC atau efisiensi AC. Itu bisa kita hitung berapa kerugian KW-nya terhadap efisiensinya, lalu kita kalikan jumlah nyala, lama AC itu menyala dalam setahun, kita kalikan rupiah, berapa tarif AC-nya, lalu ketemu berapa kerugiannya dalam setahun, seperti itu. Nah, masih bertanya Mas, bisa Mas? Oke, boleh. Silakan Pak. Mas mau tanya, kalau misal ini dia itu apa, katakanlah kayak gedung tinggi itu dia hadap barat gitu, apakah ngaruh Mas? Soalnya kan
kalau siang itu kan kayak masih langsung kesorot matahari dari siang sampai sore. Nah itu kan kemungkinan mungkin kerja AC itu kan juga besar Iya, ya. lebih besar ya. Apakah kalau di situ juga itu nggak Mas ngaruh dari audit energinya nggak Mas? Terus kalau udah gedungnya sudah emang dari awal menghadap ke situ biasanya nanti dikasih saran apa Mas? Nah, biasanya kalau gedung itu sudah terlanjur menghadap matahari, kita menyarankan untuk karena untuk mengurangi beban atau kinerja AC ya, biasanya kita menyarankan untuk mengganti kaca yang gradien kaca yang sebelumnya terang menjadi agak gelap dan kalau bisa ditutup tirai, seperti itu, Pak. Karena apa? Karena jika matahari terus menyorot itu beban AC dan kinerja kompresor akan terus-menerus kan. Jadi konsumsi energi yang sebelumnya AC-nya inverter ini nggak kelihatan inverternya. Jadi AC-nya kerja terus seperti itu. Nah, biasanya rekomendasi yang kita lakukan adalah mengganti atau memasang gorden ya istilahnya gorden agar cahaya itu tidak langsung masuk ke dalam ruangan atau mengganti kaca yang gradiennya lebih gelap, seperti itu, Pak. Oke Mas, itu seenggaknya untuk meminimalisir gitu ya Mas? Iya, Biar betul, untuk meminimalisir kinerja AC yang terlalu berat, seperti itu. Itu contoh-contoh rekomendasi. Atau misalnya untuk sistem penerangan, kita penerangan penggunaan energinya udah maksimal nih dan lampu yang kita gunakan juga sudah LED, lalu apa langkah yang harusnya kita lakukan? Nah, itu bisa kita cermati dengan mengganti warna cat. Apakah warna cat di sana gelap atau terang? Nah, kemudian bisa juga mengganti dengan ini kaca tadi atau menggunakan genting-genting yang berbahan kaca seperti itu agar penerangan tidak menggunakan energi yang terlalu besar. Itu adalah contoh-contoh rekomendasi konservasi energi. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Mas Zaki, mungkin saya tambahkan. Boleh, Pak. Tadi mungkin kata-katanya bukan kinerjanya berat ya, karena kinerja itu kan performance. Jadi Iya. mungkin load ya, bicaranya load atau beban. Jadi bebannya kalau misalnya udah menghadap ke barat, ada matahari panas ya, menimbulkan pancaran yang panas dan menaikkan dari beban AC gitu ya. Dari AC bebannya full load. Kalau bebannya full load ya fungsi inverter kan nggak terlalu pengaruh terhadap kinerja dari AC. Nah, mungkin nanti antara kinerja sama kerja sama load mungkin itu beda beda istilah ya kita ya. Iya, betul. Jadi kalau kinerja itu adalah performance ya. Kalau kerja atau mungkin beban itu load ya. Ada cooling load-nya berarti naik begitu ya. Iya, betul, Pak. Cooling load-nya naik. Nah, sekarang juga harus dipertimbangkan juga kan namanya kantor kan beberapa pengen mengurangi konsumsi daya lampu. Nah, artinya dengan cahaya matahari kan bisa masuk ke ruangan kan berarti ketika lampu itu dimatikan berarti bisa menghemat konsumsi daya listrik kan begitu. Nah, cuman memang tadi dikhawatirkan bahwa dengan matahari itu kan tidak membawa cahaya juga, tetapi juga membawa panas kan. Nah itu mungkin harus, apakah ada semacam optimasi atau seperti apa begitu? Mungkin pengalaman kita seperti apa begitu Mas Zaki ya? Iya. Ya, itu tadi Pak Rus, untuk mengurangi kinerja dari AC, mengurangi kerja dari AC yang sebelumnya adalah inverter,
terhadap gedung yang terpapar langsung oleh matahari, kemudian gedung itu merupakan menggunakan dindingnya berbasis kaca, ya seperti itu, maka kita biasanya pada gedung-gedung tersebut telah dipasangi gorden. Seperti itu, Pak. Sehingga pada saat pagi hari kemungkinan pagi atau sore hari matahari itu menyorot, kita memainkan gorden itu, Pak, untuk mengurangi kerja dari AC tersebut. Oke. Biasanya seperti itu. Ya, ya. Mungkin tadi yang nanya siapa tadi, Mas? Siapa tadi? Mungkin terjawab ya, Sarah. Oke, lanjut saja, monggo. Oke, kita lanjut. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, ini contoh-contoh rekomendasi dari sistem tata udara. Yang pertama adalah perbaikan AC dengan melakukan pembersihan dan perawatan. Nah, kita bisa menghitung berapa kerugian konsumsi energinya selama setahun dan berapa biaya jika kita melakukan maintenance. Seperti itu. Nah, contohnya adalah kerugian kita sebesar 7.546 dengan biaya atau pemborosan sebesar 10.500.000, sementara biaya untuk kita melakukan pembersihan terhadap AC itu setidaknya 6 bulan sekali hanya sebesar 2.900.000. Jika setahun 2 kali maka setidaknya ini adalah 5.800.000. Nah, ini termasuk kategori low cost ya, karena payback-nya tidak sampai dengan 1 tahun atau hanya 0,5 tahun sudah balik modal. Nah, itu adalah kita pentingnya untuk menjaga performance dari AC itu. 6 bulan sudah waktunya maintenance, tapi rasa-rasanya AC-nya masih dingin, padahal setelah kita cek performance-nya, kita hitung sudah jauh di bawah COP desainnya. Nah, itu adalah pentingnya kita rutin untuk memaintenance. Kemudian adalah ini termasuk rekomendasi adalah kegiatan pengecekan rutin untuk preventive maintenance, seperti tadi yang dibilang Mas siapa tadi itu saya lupa, ada orang-orang K3 yang melakukan pengukuran. Nah, itu merupakan kegiatan preventive maintenance. Apakah sistem tata udara di sana udah bekerja secara optimal atau belum? Nah, kemudian rekomendasi kita yang lainnya adalah menutup jendela ketika AC sedang nyala. Nah, ini termasuk yang saya sebutkan tadi, jika bangunan gedung tersorot langsung oleh matahari. Ini termasuk langkah-langkah yang no cost atau low cost ya, karena tidak memerlukan biaya untuk melakukannya. Nah, kemudian ada rekomendasi dari sistem penerangan. Nah, salah satunya adalah memaksimalkan cahaya alami matahari untuk memaksimalkan tingkat pencahayaan ruangan dengan estimasi potensi penghematan didapatkan dari penurunan konsumsi energi lampu pada jam operasional sebesar 20%. Nah, apa maksudnya ini adalah seperti tadi, jika terdapat ruangan-ruangan yang tertutup bahkan tidak terkena sorot matahari, nah ini kita sarankan untuk mengganti warna cat juga bisa, untuk membuka ventilasi atau jendela menjadi lebih terang. Itu juga mampu menurunkan biaya penggunaan listrik. Nah, seperti yang kita tahu ini kita hitung konsumsi energinya, pemborosannya yaitu 1.000 kWh atau biayanya 1.463.000, dengan biaya investasinya adalah sebenarnya operasional dengan mengganti genting kaca seperti itu, mengganti dindingnya lebih terang. Jadi kategorinya termasuk no cost atau low cost. Nah, ini memasang genting kaca pada area tunggu yang menggunakan lampu paling banyak. Ini contohnya pada rumah sakit tadi. Maka potensi penghematannya adalah
1000 kWh atau 1.455.000 dengan biaya investasi meter persegi terhadap kaca yaitu 7 juta dengan simple payback period 4,8 tahun. Ini termasuk high cost karena payback lebih dari 3 tahun, sedangkan biasanya rekomendasi payback yang paling sering langsung dilakukan adalah di bawah 2 tahun, seperti itu. Maka total rekomendasi dari sistem penerangan adalah 2000 kWh dengan biaya investasi sebesar 3 juta, biaya pemborosan sebesar 3 juta dan biaya investasi sebesar 7 juta, maka ini termasuk high cost. Kemudian ini merupakan executive summary dari output dari keseluruhan ya. Ada sistem kelistrikan, ada sistem tata cahaya yang tadi, kemudian ada sistem tata udara, serta sistem manajemen energi. Nah, ini sistem kelistrikan kita belum bahas, tadi adalah mematikan peralatan listrik. Ya, mematikan beberapa peralatan listrik pada malam hari yang masih menyala, sehingga penggunaan energi yang tadinya besar kita bisa mengoptimalkan dengan hanya menyalakan lampu pada malam hari. Itu bisa menurunkan konsumsi energi. Seperti terlihat di sini, kita bisa ketahui pemborosan energi dari mana dari pengukuran kualitas kelistrikan tadi. Selisihnya jika pada saat operasional dan pada saat tidak operasional itu berapa selisihnya, kita ketahui energinya berapa. Pemborosannya adalah sebesar 3.000 kWh per tahun dengan biaya pemborosan 4 juta. Nah, ini termasuk no cost atau low cost karena hanya mematikan, tidak perlu investasi yang lain. Kemudian ada sistem kapasitor bank. Nah, ini bisa kita lihat dari nilai THDI tadi melebihi limit standar yang diizinkan, sehingga perlu diperhatikan efek harmonisa tersebut yang kemudian akan berdampak pada rusaknya kapasitor bank. Sehingga perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu panel kapasitor bank perlu dilengkapi dengan deton reaktor untuk melindungi kapasitor bank dari efek buruk harmonisa sehingga lifetime bisa lebih panjang. Kemudian pemasangan kapasitor bank dengan deton reaktor diperlukan kapasitor bank yang mempunyai rating tegangan sampai 525 volt. Nah, ini diperlukan visible studi lebih lanjut apakah penambahan ini benar-benar dapat mengurangi dampak dari harmonisa atau seperti itu. Biasanya terjadi pada pompa-pompa yang menggunakan VSD itu harmonisanya sangat tinggi. Lalu ada sistem manajemen energi atau sertifikasi manajer energi, karena ini berdampak pada organisasi, apakah mereka mengetahui langkah-langkah untuk potensi penghematan energi, maka diperlukan manajer energi untuk menetapkan langkah perbaikan ke depannya terhadap audit energi, seperti itu. Sekian dari saya, Pak Rus dan Bapak dan Ibu. Jika ada yang tanyakan, boleh disampaikan. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin ini salah satu pengalaman Mas Zaki selama ikut menjadi tim dari auditor energi di bangunan gedung di tim kami. Ya, jadi kalau tim kami itu bisa mengerjakan baik itu audit energi pada bangunan gedung maupun industri, begitu ya. Jadi kalau bangunan gedung berarti ada perkantoran, ya, rumah sakit, kemudian kampus, kemudian kantor Pemda, Pemkot, Pemprov, begitu ya. Betul. Ya, kemudian dan bangunan-bangunan lain yang memang lantainya cukup tinggi, begitu ya. Nah, itu adalah bagian dari pengalaman-pengalaman yang bisa kami sampaikan mungkin dari rekan-rekan sekalian. Mungkin dari gedung di PLN ya, atau gedung di kantor pusat maupun di kantor cabang mungkin
apakah sudah dilakukan audit energi dan yang pasti saya yakin sih sudah ya mungkin ya, dan bisa jadi sudah mengikuti standar dari green building sepertinya ya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian mungkin ada yang cerita sudah dilakukan audit energi salah satu gedung yang mungkin rekan-rekan tempati atau berkantor di sana. Mungkin ada salah satu yang bisa cerita, monggo. Mungkin izin Pak Rus, Sigit Pak Rus. Oke. Oke, Mas Sigit, monggo nambahin Mas Sigit. Mohon maaf ini. Jadi mungkin untuk menambahkan yang tadi dijelaskan sama Mas Zaki ya, dia mungkin masih pakai SNI yang 2011. Sekarang sudah ada yang 2020 Mas. Mungkin nanti dibantu share Pak Rus. Oke, Untuk baik. Jadi untuk apa itu, Pak? Untuk standar pencahayaan. Oke. Jadi untuk pencahayaan kan kita bedakan dari rumah sakit, kantor itu punya standar masing-masing. Betul. Jadi kita tidak bisa hantam rata bahwa standar untuk ruang tamu, ruang aula atau macam-macam itu kan dia dibedakan. Seperti di rumah sakit itu kan memang desain bangunan dia lebih ke privasi ya, jadi tertutup di kayak kaca kan dicat putih semua ya. Jadi mungkin akan mengurangi tingkat cahaya. Jadi mungkin nanti makanya ini dibedakan untuk rumah ibadah sendiri juga standarnya. Jadi nggak bisa disamakan. Itu ya. Di 2011 pun sudah dibedakan ini untuk tingkat Ya, pencahayaan. tapi dari 2020 ada update-nya Mas. Ada lebih detail ya Pak ya. Ada perbedaan sedikit lah untuk. Jadi pengalaman kami yang pernah kita lakukan Pak. Jadi memang kalau untuk cahaya di ruang terang dan gelapnya itu kan kita bisa ada yang menjawab sesuai selera. Ada yang seleranya memang dia lebih senang cenderung redup. Jadi memang kalau kita bicara selera memang kita nggak bisa paksakan. Tapi karena udah ada standar SNI mungkin yang kita jawab kemarin itu ya mungkin kalau dengan kondisi cahaya sekarang Bapak seharusnya pakai kacamata plus itu 10 tahun lagi, dengan cahaya seperti ini 5 tahun sudah pakai kacamata plus. Seperti itulah rupanya fungsinya ada SNI ini Pak. Oke, berarti hubungannya tadi ke K3 tadi ya? Siap, oke, itu Pak. K3 berarti kalau terlalu redup ini ya, cepat merusak mata ya. Oke. Ya harusnya kita pakai kacamata 10 tahun lagi ya, baru 5 tahun sudah pakai kacamata. Iya. Pak, pantesan Pak Sigit sampai sekarang nggak pakai kacamata awet ini kayaknya auditor gedungnya bagus ini berarti. Kalau faktor U Pak kayaknya Pak, harusnya nggak lama lagi Pak. Mas Zaki itu mungkin saya WA SNI yang terbaru yang 2020 itu ada tuh. Kalau mau dibuka. Jadi ada sih. Bentar, ini ada beberapa yang rekan-rekan mau masuk. Mungkin untuk sementara dari saya segitu dulu Pak. Nanti ya oke. Makasih Mas Sigit ya atas tambahannya. Jadi Mas Sigit ini adalah tim kita juga untuk melakukan audit energi khususnya di gedung. Beliau sudah certified energy auditor untuk bangunan gedung. Jadi kalau sudah certified berarti sudah cukup kompeten untuk melakukan audit energi begitu ya. Oke. Mungkin ada teman-teman dari yang lain yang ingin bertanya, komen dan sebagainya, atau tambah bingung atau bagaimana. Mungkin saya ingin ada feedback dari rekan-rekan sekalian bagaimana materi-materi kami bisa menjawab tantangan yang ada selama ini yang dihadapi begitu. Monggo. Pak Rus, izin Pak. Ji, monggo. Pak Rus, Mas Zaki, izin juga. Iya, siapa? Oke, monggo. Kalau audit yang dilakukan Mas Zaki dan Pak Rus dengan tim itu mengakomodir loss energi nggak Pak? Maksudnya kayak pencurian KWH gitu. Maksudnya di dalam gedung siapa tahu ada yang nyantol lah, entah itu orang pedagang atau yang lain, itu diakomodir nggak Pak? Itu bisa diidentifikasi dari pengukuran kualitas kelistrikan tadi Pak. Jadi kita kan membandingkan antara
peralatan yang Bapak gunakan di bangunan gedung tersebut dan konsumsi dayanya. Sebenarnya kita membandingkan antara pengukuran pada MDP ini dengan pencatatan peralatan yang ada di sana. Itu kita miss itu tidak pernah terlalu lebih banyak dari 20 kW seperti itu Pak, 10 kW. Nah, itu bisa dilihat dari audit bangunan gedung sebenarnya. Untuk pencurian listrik itu bisa dilihat dari ini, Pak. Jadi Siap, dari Pak. selisih tadi peralatan yang Bapak gunakan dengan pengukuran kita di MDP panel gitu. Seperti itu, Pak. Oke, Ya, Pak. artinya berarti termasuk losses ya Mas Yaki ya. Lossesnya Iya, kan ketika melakukan audit energi kan kita ada itu Pak Maruf ya, ada energy flow, energy review kan ya. iya ada energy review. Artinya aliran energi itu kemana saja dari Betul. jadi MDP, kemudian kemana saja, single line diagramnya kemana saja. Loh kok beda gitu antara jumlah peralatan kali daya katakanlah maksimalnya berapa atau aktualnya berapa selisih dengan MDP-nya. Kok selisihnya jauh nggak? Berarti ada maksudnya di tengah jalan ada yang pencurian kemana begitu ya Mas Yaki ya? Iya, Pak. betul, Pak. Kita bisa Hmm, analisa ya. dengan itu. Nah, mungkin itu juga bisa dimasukkan lagi untuk tim kita, itu bisa salah satu rekomendasi. Artinya, oh ini hilang di sini, berarti kemungkinan adalah tidak dipakai itu bukan karena losses, karena efisiensi dari satu peralatan, tetapi memang ada istilahnya tadi losses karena pencurian daya begitu. Iya, betul, Pak. Ya. Ya, Oke, Pak, untuk menjawab Berarti ya, ada Mas. isu kelistrikan dicuri gitu, Pak? Iya Di pernah Pak, gedung dulu Bapak. waktu gedung PLNE masih di Pondok Pinang, audit energi itu ada sampai 3 colokan yang menyalur ke warga malahan Pak, bukan Waduh, karena kan di waduh. belakang gedung memang langsung rumah warga. Ngeri. Jadi Oh, Iya, gitu iya, Pak. iya. Jadi izin mungkin Pak ya. oke. Ya. Kalau Monggo. untuk izin Pak, untuk menjawab ini Pak. Monggo, Kalau Mas untuk Sigit. audit energi kita kelistrikan Pak ya, mungkin kalau rekomendasi kita di audit itu memang tidak sampai kita merekomendasikan untuk pencurian strom. Karena itu memang di luar kapasitas kita Pak. Itu kan wilayah PLN sih sebenarnya. Tapi dari pengukuran yang kita pasang PKE selama 24 jam, kan kelihatan Pak. Jadi alur pemakaian listriknya mungkin dilaporkan bahwa kalau malam harusnya mati dengan turunnya grafik dayanya, tapi ternyata masih tinggi. Di situ baru kita mencari di mana masih menyala. Kalau artinya ada laporan bahwa dalam ruangan itu mati tapi masih ada daya yang keluar, artinya baru dapat pencurian strom. Cuma kita hanya memberitahu bahwa ada losses di situ. Jadi kalau untuk sampai kita informasikan ini pencurian strom, kita tidak berani juga menentukan seperti itu, Pak. Oh, Iya. berarti tetap Ini ada karena rekomendasi gini, Mas. dari teman-teman auditor ya Pak ya? Gimana Pak? Iya. Ya. Rekomendasinya berarti lebih ke arah lossesnya Pak. Jadi Losses energi saja, Pak. lossesnya kemana? Iya. Ya, maksudnya gini Mas Sigit kan teman-teman ini kan dari PLN nih. Jadi Siap. ingin tahu ini benar nggak ada kok lossesnya sekian begitu sekian. Nah itu kan mungkin bisa jadi ini jadi bahan audit energinya bagi rekan-rekan di PLN bagaimana mencari losses itu kan losses Ya, jaringan, Pak. losses jaringan, kabel distribusinya kemana. Nah itu penting sekali itu berarti. Nah mungkin itu juga jadi nanti masukan buat kita juga nih. Artinya salah satu tujuan audit energi itu kan identifikasi energi losses. Nah, identifikasi energi losses. Nah, lossesnya kemana? Itu nanti, oh ini ke sini. Nah, nanti apakah itu kategori pencurian atau tidak, nanti kita serahkan ke user begitu. Betul. Ya. Kira-kira menjawab Pak Maruf ya? Izin Pak Rus, tambahan Pak. Ye, Tapi kalau monggo. pakai PKE tadi memang peralatan itu mengakomodir Pak ya. Kalau oh ini ternyata losses di sini nih, ada yang short nih gitu Pak. Sampai kayak gitu nggak ya Pak ya? Atau enggak kalau ini pencurian di titik sini nih berapa meter dari sumber utama gitu Pak. Oh, nggak bisa Pak. Nggak sampai segitu Pak kalau untuk PKE Pak. Segitu. Jadi kita nggak bisa baca shortnya di mana atau belum sampai situ Pak.
Kita Berarti kita hanya scanningnya tetap membaca, manual ya Mas ya, Mas Zaki ya? ya. Betul Pak, kita scanningnya dari MDP lari ke SDP, kan biasanya tiap ruangan ada SDP sendiri, kita cek panelnya, kita ukur ruangannya berapa, loh kok ternyata beda jauh, itu salah satu bisa jadi salah satu dugaan seperti itu Pak. Jadi screeningnya sebenarnya tetap manual berdasarkan aktual peralatan yang ada di gedung bangunan itu Pak, seperti itu. Mas Sigit. Oke Mas. Tapi saat ini pengalaman dari teman-teman auditor pernah ada nggak Pak alat yang bisa melakukan itu Pak? Sigit, Pak Arus. Maksudnya ada nggak alat yang bisa yang tadi itu bisa mendeteksi oh ini di sini ada losis tegangan, di sini ada short antar fasa atau antar fasa Iya. ke netral atau fasa ke fasa gitu Pak. Kalau saya pribadi belum pernah nemuin alat itu, nggak tahu kalau Pak Sigit, mungkin Pak Sigit ada tambahan Pak? Kalau untuk losis ya kita hanya dari situ Pak, dari istilahnya pemasangan PG kan dia terbaca RST-nya Pak ya, kalau kita bicara di panelnya MDP-nya, jadi RST larinya kemana. Kalau untuk sampai menemukan short-nya di mana, kayaknya kita belum sampai situ sih PGI Pak. PGI hanya kualitas daya aja yang kita baca Pak itu Pak. Kualitas kelistrikan. Cuma nanti kan kita membaca ketidakseimbangan itu aja, jadi tidak seimbangnya di mana. Kan pengaruhnya juga, contoh kita pakai hanya kebacaan 3 pas, anggaplah 3 kali 20 kan, yang MCB-nya. Jadi salah satu tinggi jelasnya dia akan jadi turun pembatas, bukan karena mungkin dia tidak mampu, hanya karena pasar-pasar yang tidak seimbang. Jadi mungkin yang satu yang pas R sudah di atas 20 akhirnya pembatas turun. Padahal yang lainnya masih normal 5 ampere atau 10 ampere lah. Kan taruh di situ aja, kita hanya menemukan kualitas dayanya. Kalau untuk menemukan short-nya di mana, itu kayaknya belum sampai situ sih PGI-nya Pak ya. Hanya kualitas daya aja. Oke Pak. Karena kebanyakan saat ini kan ditanam Pak kabel-kabelnya. Oh iya dalam betul, tembok. kabel tanam ya Pak ya. Terutama Jakarta. Jakarta apalagi. Di, Karena memang ya, kemarin kabel kasusnya seperti tanam. itu Pak. Jadi kabel ditanam sama mereka dicongkel dari dalam tembok, habis itu baru disalur. Jadi kita nggak ketahuan di mana itu losisnya gitu Pak. Nah, kita puterin satu gedung tetap aja susah Pak. Itu Jadi, mungkin Pak pengalaman dari saya Pak. Banyak terjadi di situ sih. Tapi sebenarnya kalau kita bagi MCB itu, nah ini kan banyak faktor terjadi kebakaran. Yang pertama dituduh kan karena arus pendek. Padahal kalau kita logikakan, apabila dia normal pakai MCB dengan arus pendek sedikit, korslet sedikit satu rambut langsung turun membatas. Jadi tegangan hilang. Tapi yang memang terjadi pencurian stream seperti di pasar, karena dia cantol langsung, walaupun korslet dia tetap mengalir karena dia sambung langsung kan, tidak ada MCB pembatasnya itu. Nah itu yang bikin, makanya sekarang paling mudah untuk dibilang itu sementara arus pendek untuk kebakaran, baru dicari masalah lainnya. Oke, makasih Pak Sigit. Kadang untuk putus itu biasanya ada itu ya, test pen yang untuk dari pemutus itu aja ya, yang dinding. Jadi kalau pas nggak ada tegangan di situ, dia bunyi anunya ya. Ada test pen yang Pak, seperti itu sih kayaknya. Iya. Oke. Oh ya, artinya kalau di sisi energi, kan kalau audit energi mungkin batasannya lebih ke arah aliran energi masuk, aliran energi termanfaatkan oleh masing-masing user. Ketika dia tidak balance, tidak imbang, maka terjadi losses begitu. Nah, itulah definisi dari sisi audit. Nah, kalau tadi yang sampaikan Mas Ma'ruf tadi kelihatannya lebih ke arah mungkin inspeksi kelistrikan mungkin ya. Artinya kelistrikan dari sisi safety ya. Inspeksi safety dari sisi kelistrikan. Jadi mungkin lebih luas lagi daripada audit energi begitu kelihatannya. Jadi kami mencari lossesnya di mana, bagaimana supply and demand. Nah, demand-nya ini kan berarti lampu. Kalau di gedung kan berarti paling tinggi AC pendingin, kedua lampu,
Ketiga berarti tinggal peralatan-peralatan kantor, misalnya fotokopi, komputer, peralatan mungkin di pantry dan sebagainya. Nah, itu lossesnya kemana, alurnya kemana ketika tidak terjadi kesetimbangan, maka ada losses. Nah, mungkin nanti ini jadi ide lebih luas lagi ketika audit energi itu tidak sebatas hanya mencari losses energi, tetapi juga dari sisi engineering praktis ya. Jadi good engineering practice itu berarti bagaimana kabel itu bisa katakanlah tadi identifikasi short circuit di mana, kemudian supaya kalau ini misalnya contoh dari analogi saya di distribusi steam. Ya, selama ini kan steam yang ada di user, ya. Kemudian ketika supply dari boiler, supply, kemudian demand-nya di user, kalau tidak imbang berarti losses. Losses itu di kebocoran steam trap yang sudah kita terangkan kemarin, kebocoran di gasket, kebocoran di elbow, dan sebagainya. Nah, memang kalau di steam sistem kami sudah melangkah lebih luas lagi, tidak hanya dari sisi energy losses, tetapi juga best practice atau engineering good GEP ya, good engineering practices terkait dengan misalnya ukuran pipa itu harusnya 4 inci, ternyata ini 2 inci, oh pantesan usernya kurang panas ya. Kemudian di sana ada safety valve enggak untuk ketika terjadi overpressure maka safety valve akan melakukan blow up gitu kan terkait dengan overpressure. Kemudian ketika terjadi turun tekan menggunakan pressure reducing valve, bagaimana kami juga beberapa audit mengidentifikasi pressure reducing valve itu sudah dalam kondisi masih dalam kondisi bagus, bekerja dengan baik, atau mungkin sudah bocor dan sebagainya, yang itu nanti terjadi losses begitu ya. Kemudian praktis-praktis yang lain bagaimana instalasi pipa steamnya, apakah sudah diinsulasi, insulasinya apakah ketebalan atau tidak. Nah, mungkin itu nanti bisa diadopsi di audit energi di bangunan gedung terkait dengan audit kelistrikan. Nah, mungkin nanti kalau nggak salah di tutorial ke berapa ya, ke-7 kalau nggak salah ya, itu diterangkan nanti ada ini sendiri Mas, audit energi pada sistem kelistrikan. Ya, mungkin nanti itu akan lebih detail lagi kita sampaikan apa-apa saja begitu ya, terkait mungkin dari sisi safety, karena kita juga pernah kalau nggak salah di kantor, salah satu kantor Pemprov di Jawa Tengah ya, itu tidak hanya audit energi tetapi juga misalnya update terkait dengan single line diagram, kemudian panel-panel yang misalnya panas dan sebagainya itu harus dicek dengan menggunakan thermal imager apakah masih aman atau tidak dari sisi temperaturnya ya. Kemudian ya itu ya termasuk juga losses dalam jaringan begitu ya. Nanti akan kita sampaikan di tutorial berapa ya? Sebentar saya cek jadwalnya ya. Jadi sebentar saya buka Excel-nya. Nah, itu di tutorial ke-7 berarti tanggal 10 November ya. Jadi terkait dengan pengukuran kualitas kelistrikan, konservasi energi pada kelistrikan dan sebagainya. Ini mungkin nanti akan kita lanjutkan juga ini dengan nanti expert kita juga ada dari sisi beliau yang expert di bidang kelistrikan begitu ya. Kira-kira itu. Terus kemudian juga kita juga kemarin itu pernah memasang boiler listrik, Pak. Jadi boiler listrik terkait dengan ukuran kabel, ya, dia bisa panas sampai 70 derajat begitu. Maka jenis kabelnya seperti apa, kemudian tebal ininya apa namanya istilahnya isolasinya, ya, itu juga masuk kategori nantinya akan lebih luas lagi, tidak hanya di
bisa saja nanti itu bisa masuk scope dari audit ya, tergantung dari permintaan user biasanya. Kira-kira itu Pak Ma'ruf ya, mudah-mudahan menjawab. Ya Pak, makasih Pak Rus. Ya, sama-sama. Mungkin ada pengalaman yang lain? Mungkin ada Dari tambahan Pak Rus teman-teman. ya, kalau masalah Ya, pencurian strom Pak monggo Rus Mas ya. Kalau di Sigit. PLN makanya kan Iya. aturan PLN sekarang kan memang kabel SR ya, maksudnya kalau bilang kalau bersahabat yang sambungan rumah itu ya, kan harus kelihatan. Yang zaman dulu kan dia tertanam dipasang di tiang di atap rumah, baru turun ke bawah ya, masuk di plafon. Nah itu yang sangat berisiko untuk ada pencurian strom. Saya 7 tahun di PLN Pak, di distribusi PLN. Kita pernah dapati pencurian itu kWh meter hanya membaca lampu di teras saja. Jadi lampu yang di dalam dia nyambung langsung dari kabel yang masuk dalam rumahnya. Jadi mereka jadi waktu datang orang PLN, pembatas turun, dia juga mati. Ternyata di dalam dikasih kontaktor, Pak. Jadi ketika MCB dilepas listrik, dia ikut mati. Tapi jadi waktu diperiksa aman. Ketika orang petugas PLN pulang kembali, dia nyalakan. Jadi seperti itu. Jadi di rumahnya dia tidak menggunakan kWh meter. Dia sambung langsung dari kabel yang masuk di dalam rumahnya. Jadi untuk pencurian strom PLN yang saat ini yang lebih amannya ya kabel kelihatan. Nggak boleh disembunyikan di dalam tembok atau di dalam plafon tuh sangat-sangat dihindari lah. Mungkin PLN sudah seperti itu aturan sekarang ini ya. Pasang-pasang baru langsung ditarik, nempel di dinding, ditanam atau dalam plafon. Sementara seperti itu Pak. Kalau untuk sama mungkin seperti kalau PLN sendiri harusnya memang setiap berapa bulan sekali dicek untuk MCB Pak. Memang kadang terbaca MCB di situ MCB 10 ampere atau 20 ampere. Tapi di dalam MCB sudah diganti isinya Pak. Diganti yang 25, ganti yang 50. Dan banyak yang lolos gitu. Kalau nggak ya mungkin dari sisi PLN sendiri dirugikan untuk perkalian per kWh-nya. Seperti itu sih, Pak. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas Sigit. Ya. Oke. Oke, baik rekan-rekan, tadi sudah disampaikan ini alur presentasinya kira-kira mungkin standar teknis sudah, definisi, prosedurnya sudah, fasilitas. Nah ini mungkin Mas Zaki tadi mungkin ada yang terlewat bahwa pengumpulan data itu tidak hanya data sekunder saja ya, tapi juga data primer juga ya, Mas Zaki ya? Halo? Oh, terputus beliau. Halo Pak Rus. Iya Pak, Ya, betul. ya. Pengumpulan Tadi data mungkin sekunder dan primer pada saat di lapangan. ya, tadi karena belum ada pengumpulan data primer itu seperti apa, kemudian data sekunder kan tadi disampaikan, kalau data primer seperti apa? Data primer, baik saya jelaskan di sini. Data primer adalah data yang kita ambil saat di lapangan. Contohnya adalah kalau sistem tata cahaya ini adalah kuat pencahayaan, kemudian ada lampu yang dipakai gitu Pak. Kemudian primer itu kan berarti kita bawa alat ukur sendiri kan? Betul Pak. Nah alat ukurnya apa saja? Mungkin dijelaskan ke teman-teman. Oke, kalau yang pertama adalah kualitas kelistrikan. Kita mengukur biasanya menggunakan PQE. Seperti yang tadi Pak Sigit bilang, ini gambarnya power quality analyzer untuk melihat parameter-parameter ini, daya aktual, voltase, ampere, power factor, dan harmonisa. Kemudian ada luxmeter sama distenmeter untuk luxmeter untuk melihat kuat pencahayaan dalam di suatu ruangan. Kita biasanya pada suatu ruangan sampling beberapa titik lalu kita rata-rata kuat pencahayaannya berapa, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kita ambil juga adalah
luas area menggunakan distance meter, infrared distance meter, kemudian ada tata udara, kita biasanya menggunakan RH meter, kemudian flow meter untuk mengukur air flow meter untuk mengukur flow dari udara yang dihembuskan oleh AC, karena itu terkait dengan perhitungan performance dari AC. Nah, itu merupakan contoh data-data primer yang kita ambil aktual saat di lapangan. Kemudian ada udah itu aja. Jadi 5 alat itu seperti itu Pak Arus. Kalau ultrasonic flow meter untuk chill water ada nggak? Oh, untuk chiller ya? Mm-mm. Ya, jadi kita biasanya melihat gedungnya Pak Arus apakah menggunakan sistem chiller atau menggunakan AC. Nah, kebetulan yang saya sampaikan sini beri contoh adalah AC split Pak Arus. Jadi tidak sampai menggunakan ultrasonic flow meter untuk mengukur flow dari chilled waternya, baik chilled water supply maupun chilled water return-nya untuk mengevaluasi di chiller. Seperti itu Pak Arus. Ya, artinya berarti ini kantor-kantor yang medium ke bawah ya? Betul Pak, Kalau medium ke bawah. Kalau gedung yang tingkatnya adalah perhotelan itu biasanya dia sudah menggunakan chiller atau heat pump. Betul Pak. Namun ada Artinya juga berarti beberapa hotel yang memilih AC split Pak, karena menurut mereka mudah dikontrol dan lebih low cost. Tapi kebanyakan memang menggunakan sistem chiller, bahkan teknologi sekarang itu menggunakan heat pump Pak Rus. Di mana sisi chilled waternya digunakan untuk pendingin, untuk di chilled waternya itu disalurkan melalui AHU, kemudian sisi hot waternya itu digunakan untuk membuat air panas untuk mandi, seperti itu Pak Rus. Oke. Jadi tergantung dari gedung yang akan kita audit memerlukan data primer apa aja, disebutkan alat-alatnya gitu ya? Iya, betul Pak. Oke. Iya. Oke, mungkin ada dari rekan-rekan sekalian, waktu masih 10 menit lagi, ada pertanyaan? Izin Pak. Monggo. Pak, tadi mungkin nggak tahu saya terlewat atau gimana. Ada nggak Pak tadi ya dijelaskan untuk suatu gedung atau bangunan itu kapan perlu dilakukan audit energi gitu Pak? Iya. Oke, langsung saya jawab aja ya. Pak. Ya, jadi kalau mengacu ke peraturan PP tadi kan, PP 23 nomor PP 33 sorry. Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2023 itu jika sudah di atas 500 TOE ya, wajib menerapkan manajemen energi di mana dilakukan audit secara berkala kan. Nah, berkalanya ini dijelaskan 3 tahun sekali, Pak. Nah, namun itu untuk namun sebaiknya memang tiap tahun sih, maksudnya tiap tahun dalam arti untuk internal audit sendiri itu tiap tahun, karena kan tiap tahun berarti ada suatu target-target untuk penghematan energi begitu ya. Artinya tahun ini penghematan energi di mana, tahun depan mungkin di sisi pendingin, tahun depannya lagi di sisi AC, lampu, pencahayaan dan sebagainya. Jadi secara pengalaman-pengalaman di tempat lain, dia setahun sekali akan lebih bagus begitu, ya. Kalau misalnya sudah punya manajer energi, ya, atau internal auditor energi itu bisa melakukan sendiri, ya, setahun sekali, ya kan, lebih enak, karena pelaporannya kan setahun sekali. Tapi dan juga tiap tahun sekali kan melaporkan ke SDM itu kan melalui POME, pelaporan online manajemen energi. Itu juga diminta biasanya
per tahun itu sudah menggunakan energinya berapa, kemudian fasilitasnya apa saja, kemudian baseline-nya tahun lalu misalnya IKE tadi kan intensitas konsumsi energinya berapa berapa kWh per misalnya perluasan dan sebagainya, standarnya apa. Nanti tahun ini tahun lalu berapa, tahun ini berapa, nanti tahun depan targetnya berapa begitu. Jadi kira-kira audit energi ini sangat penting untuk identifikasi potensi penghematan energi serta membantu Bapak untuk menyusun program-program energi secara berkelanjutan ya, baik itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kemudian saat ini berapa dan tahun-tahun yang akan datang itu setting targetnya itu lebih real gitu ya, lebih masuk akal supaya tidak kalau tanpa audit energi biasanya hanya ya istilahnya kira-kira ya kan, atau misalnya hanya sekedar ada angka begitu ya. Itu mungkin akan lebih akurat lagi kalau misalnya ada baik itu internal audit energi maupun eksternal gitu. Kira-kira itu Mas Rian. Baik Pak Rusmanto, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, terkait dengan nanti untuk sertifikasi manajer energi maupun sertifikasi auditor energi, nanti bisa saja menghubungi kami. Kebetulan di sini juga ada Mas Sigit, ada Mas Yaki, ini beliau juga salah satu mentor untuk pelatihan auditor atau manajer energi dan sekaligus nanti sertifikasi sekalian karena tim kami juga ada asesornya juga ya. Jadi sekalian begitu ya. Kita memberikan satu pelatihan termasuk sertifikasi. Kemudian dari sisi itu juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan audit energi baik itu audit listrik maupun audit thermal begitu ya. Karena kalau dari peraturannya kan dipisah sekarang Pak. Jadi auditor energi untuk sistem kelistrikan sendiri, audit energi untuk bangunan gedung sendiri. Kalau saya itu tersertifikasi sebagai auditor energi di mechanical dan thermal. Itu makanya saya lebih banyak mainnya di boiler, boiler dan chiller kebanyakan ya. Tapi kalau teman-teman di kelistrikan mungkin nanti dari sisi transmisi, distribusi, kemudian losses di jaringan, kemudian kualitas listrik di satu user, baik itu bangunan maupun industri, ya itu dulu memang disatukan, sekarang udah mulai dipisah supaya lebih fokus, lebih expert begitu di bidangnya masing-masing, gitu. Oke. Mungkin ada yang lain, rekan-rekan sekalian. Mungkin setelah ini mohon diisi absensinya di Google Classroom-nya. Kemudian Mas Yaki ini nggak ada tugas nih ya? Waduh, saya belum menyiapkan, Pak. Oh gitu, ya sudah. Nanti bisa menyusul ya untuk tugasnya. Dan rekan-rekan kalau tidak ada pertanyaan akan kami tutup tutorial yang keempat pada sesi kali ini. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke. Ya, silakan Mas Rian. Kayaknya mau ini lagi, nanya lagi tuh. Oke. Kalau tidak ada, mungkin bisa di-close ininya Mas Zaki, ininya stop sharing-nya. Oh ya, sebentar. Ya, bisa di-close. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada tutorial yang keempat sore hari ini. Nanti materi akan kita share di grup WA. Ya, kalau ada pertanyaan
silahkan tanya dan tidak terbatas oleh waktu. Kami standby 24 jam 7 hari seperti PLN ini. Ya. Jadi ada komplain, ada ini dan itu lampu listrik padam dan semua mudah-mudahan enggak. Dan ini kita juga siap 24 jam 7 hari. Oke, sebelum kita tutup mohon videonya bisa diaktifkan. Saya mau foto bersama ini untuk bukti. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu sebentar. Itu halaman pertama. Kemudian saya foto berikutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di tutorial yang kelima. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian di sana. Dan salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusmanto. Sama-sama, monggo. Terima kasih Pak Rusmanto. Terima kasih Pak. Sama-sama, makasih. Monggo.